Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil lab session 15 yang telah dilakukan yaitu automate testing. Yang dimana pada lab session 15 ini kita diminta untuk mengikuti urutan pemaparan berikut. Yang pertama ada menjelaskan arsitektur, yaitu menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issues Tracker yang dibangun. Kemudian mendemonstrasikan fungsionalitas aplikasi dari sisi citizen dan admin. Kemudian yang ketiga bedah kode dan dokumentasi APA, yang dimana nanti kita akan membuka kode program dan menunjukkan blok kode yang paling menantang, lalu membuka Swagger atau Scalar, dan menjalankan salah satu endpoint-nya. Kemudian yang keempat kita akan running automate testing. Lalu yang kelima, kita akan merefleksi kendala-kendala yang telah kita hadapi. Oke, di sini masuk bagian yang pertama, kita diminta untuk menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun. Di sini saya telah mempunyai gambarnya. Nah, di sini secara umum, aplikasi ini memiliki dua sisi pengguna, yaitu warga atau citizen dan juga admin. Yang dimana warga menggunakan portal front end untuk membuat laporan. Sedangkan admin menggunakan portal back end untuk memantau dan mengelola laporan yang masuk. Nah, yang pertama ini kita bahas dari sisi kiri, yaitu mulai dari warga atau citizen. Warga ini atau citizen mengakses aplikasi melalui front end warga, yaitu tampilan deploy menggunakan GitHub page. Nah, di web ini warga bisa membuat laporan baru, misalnya membuat laporan jika terjadi adanya bencana atau hal-hal yang mungkin bisa dilaporkan. Kemudian laporan tersebut bisa disimpan terlebih dahulu sebagai draft. Jadi belum bisa langsung tampil sebagai di feed publik ya. Jadi bisa disimpan terlebih dahulu jika masih ragu-ragu atau masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam laporannya. Kemudian setelah warga merasa laporannya sudah benar, maka warga bisa mengajukan laporan tersebut. Nah, saat laporan diajukan, statusnya akan berubah menjadi report dari yang draft tadi. Nah, data laporan ini dikirim dari front end warga ke back end menggunakan REST API dengan format JSON. Jadi, front end hanya mengurus tampilan dan interaksi pengguna saja, sedangkan proses penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan oleh back end. Kemudian, oke, di sini ada yang di tengah ini ada bagian back end ya, yang dibangun menggunakan Django dan Django REST Framework. Nah, backend ini menjadi pusat utama sistem yang dimana tugasnya adalah menerima data dari front end, memproses login dan token, menyimpan laporan, mengatur status laporan, serta menyediakan endpoint API. Nah, backend ini berjalan di server menggunakan Gunicorn, sehingga bisa diakses melalui alamat public server. Kemudian backend juga menyediakan dokumentasi API melalui Swagger dan Scala. Oke. Dokumentasi ini berguna untuk melihat daftar endpoint yang tersedia dan mencoba endpoint secara langsung. Contohnya, di video nanti, di poin ke berapa ya tadi, kita akan menjalankan endpoint di Scalar atau di Swagger untuk membuktikan bahwa API autentikasi berhasil digunakan dan menghasilkan respon 200, yaitu berhasil ya. Nah, di sisi kanan kita ada diagram admin nih, yang dimana admin ini akan mengakses front end admin yang menggunakan Django template. Berbeda dengan warga, admin tidak bisa membuat laporan baru. Nah, admin ini hanya bertugas untuk melihat dashboard, membuka daftar laporan, lalu mengubah status laporan yang sudah diajukan oleh warga. Misalnya, laporan yang awalnya berstatus report dapat diubah menjadi verify, in progress, atau resolve. Nah, pembagian role ini dibuat supaya alur kerja atau alur sistemnya lebih jelas. Jadi, warga berperan sebagai pelapor dan sedangkan admin ini
berperan sebagai pihak yang memverifikasi dan menindaklanjuti laporan. Karena itu, di dashboard admin, laporan yang masih draft tidak dihitung. Draft hanya bisa dilihat oleh warga yang membuat laporannya saja. Nah, dashboard admin hanya menampilkan dashboard yang sudah resmi diajukan atau sedang diproses. Nah, di bagian bawah terdapat database-nya, yaitu menggunakan database PostgreSQL, yang dimana database ini digunakan untuk menyimpan data user dan data laporan. Contohnya seperti menyimpan judul laporan, kategori, lokasi, deskripsi tanggal laporan, dan status laporan. Contohnya nih, ketika misalkan warga membuat laporan judulnya kebanjiran, data tersebut akan dikirim ke backend, lalu disimpan ke dalam database. Nah, jadi alur sederhananya itu ketika warga membuat laporan di front end, kemudian laporan tersebut akan dikirim ke backend melalui REST API. Lalu, kemudian disimpan di database. Nah, setelah laporan diajukan, admin dapat melihat laporan tersebut di dashboard dan mengubah statusnya sesuai proses penanganannya. Dengan arsitektur ini, bagian warga, admin, backend API, dan database memiliki tugas masing-masing sehingga sistem menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita di sini diminta untuk demo fungsionalitas aplikasi, yang dimana demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deploy. Nah, portal yang diminta itu yaitu adalah portal Citizen dan portal admin. Oke, nggak ada kan? Sebentar. Oke, nggak ada. Nah, di mana sebagai citizen, kita diminta untuk mendemonstrasikan pembuatan laporan berstatus draft. Kemudian, setelah laporan berstatus draft tersebut diajukan menjadi report dan menunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Kemudian pada portal admin, kita diminta login sebagai admin dan menunjukkan halaman dashboard. Kemudian mengubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen, berarti status draft yang telah dibuat report tadi, statusnya report, pada poin sebelumnya. Oke. Di sini kita bisa langsung masuk ke bagian front end-nya. Nah, di sini kita logout dulu. Di sini kita login sebagai citizen 1 ya, usernya. Oke, kita masuk. Oke, loginnya berhasil. Oops, ini close aja. Lalu di dashboard citizen ini, kita memiliki status laporan yang dimana ada satu laporan yang berstatus draft, satu report, 2 verify, 1 in progress, dan 2 resolve. Oke, di sini tadi kita diminta untuk membuat laporannya. Di sini kita tambahkan laporan baru. Judulnya kita buat misalkan kebanjiran yang menghanyutkan rumah warga. Lalu kategorinya di sini kita isi lingkungan, boleh. Deskripsinya hujan yang deras, serta minimnya drainase, kemudian sempitnya sungai meluap dikarenakan intensitas hujan yang deras dan secara terus menerus sehingga menyebabkan sungai menjadi banjir dan menghanyutkan rumah warga. Oke. Lokasinya ini boleh di jalan apa ya? Jalan Haji, misalkan Agus Anang. Oke. Jadi kita simpan sebagai draft. Nah,
Di sini laporan yang terbaru dia akan muncul di atas, yaitu judul laporannya, deskripsi laporannya, kategorinya lingkungan, lokasinya di Jalan Haji Agus Anam. Nah, kenapa di sini laporannya namanya Citizen 1? Karena dashboard ini atau tampilan ini hanya bisa diakses oleh citizen. Makanya pelapor ini bisa ditampilkan eh, sebagai citizen ya, atau sebagai user yang login saat ini atau punya dia ya. Kemudian kita cek ke feed kota publik. Nah, bagian draft tadi tidak termasuk ke kota publik ya. Lalu tadi itu ajukan laporan dan tujukan fitur anonimitas pada feed. Oke. Kita kembali ke laporan saya, kemudian kita edit dan ajukan laporan, kita ajukan dari draft statusnya berubah jadi report. Kita lihat, nah di sini dia sudah berubah statusnya jadi report dan pelapor warga di sini bukan citizen 1 lagi dan dia di sini berubah jadi warga anonim. Ini dikarenakan menjaga privasi pelapor ya, karena ditakutkan adanya permasalahan. Jadi di sini warga atau pelapor bisa lebih aman karena namanya dianonimkan. Selanjutnya portal admin, login ke portal admin, tunjukkan halaman dashboard, ubah status laporan yang baru saja dibuat. Oke, berarti ini kita masuk ke bagian backend. Oke, di sini kita logout dulu, kita masuk sebagai admin 2, karena kita diminta sebagai admin. Setelah login berhasil, kita masuk ke bagian dashboard karena diminta untuk menunjukkan bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard ini totalnya ada 8 laporan yang berstatus 3 report, 2 verify, 1 in progress, dan 2 resolve. Yang dimana di sini ada distribusi laporannya, ya, lalu ada distribusi kategori laporan, yaitu drainase, infrastruktur, keamanan, dan lain-lain. Nah, nanti di sini akan ditampilkan 5 laporan terbaru berstatus report. Ini kenapa baru muncul 3 dan 2? Karena baru ada 3 status report dan 2 status resolve. Jadi 5 ini 5 laporan terbaru yang berstatus report ataupun resolve. Oke, kita langsung ke bagian report. Lalu tadi kita diminta untuk merubah ya. Ini statusnya report, bisa sebagai admin bisa kita ubah ke verify. Oke, kita ubah jadi verify di sini. Nah, di sini statusnya sekarang menjadi terverify. Oke, bisa kita lihat di dashboard-nya. Verify-nya bertambah menjadi 3. Oke. Lalu selain admin dia tidak bisa ya untuk login. Coba kita masuk sebagai arum deh. Nah, di sini dia nggak ada dashboard-nya. Yang bisa melihat dashboard itu cuma admin aja. Lalu selanjutnya setelah ubah status laporan berbuat oleh citizen dan poin sebelumnya, kita masuk ke bagian ketiga yaitu bedah dan dokumentasi API. Buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Untuk yang pertama, menurut saya ada pada file serializer.py, yaitu yang ada pada server Smart City, kemudian di main app, lalu ada di serial.py, yaitu pada bagian dev report hingga warga anonim. Nah, bagian ini menurut saya cukup menantang nih, karena ada pada file serializer.py ini, tepatnya pada fungsi get report reporter ini, fungsi ini fungsinya adalah untuk mengatur kapan nama pelapor boleh ditampilkan dan kapan harus disamarkan. Nah, menurut saya ini cukup tricky ya, karena jika laporan dilihat di halaman My Report, maka username pelapor masih ditampilkan. Karena halaman tersebut bersifat pribadi. Contohnya kayak tadi, ketika dia masih di draft atau di tampilan dia sendiri, dia masih akan namanya berubah, akan namanya jadi nama yang sebagai user yang login. Tapi ketika di feed public, dia namanya akan berubah menjadi anonim. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga privasi warga yang membuat laporan agar tetap aman. Kemudian, masih di file yang sama,
tapi dia ada di bagian dev get is owner ini. Yang terjadi di get report, yang selanjutnya ada di dev get is owner. Kenapa ada di get is owner ini? Karena fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah laporan tersebut dimiliki oleh user yang sedang login atau tidak. Nah, bagian ini penting karena sistem harus bisa membedakan antara laporan milik sendiri dan laporan orang lain. Kemudian jika tidak dicek dengan benar, maka hak akses pada laporan bisa menjadi tidak sesuai. Lalu setelah itu kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu running automate testing, yaitu kita akan menjalankan perintah eksekusi unit testing baik back-end dan playwright pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa adanya fail. Oke, berarti kita masuk ke sini. Bukan yang ini. Masuk ke kan yang ini. Oke. Mulai kita besarin. Kita masuk SSH ya di sini karena kita menggunakan SSH untuk server. Jadi server ini digunakan untuk menjalankan backend aplikasi smart reporting yang sudah di-deploy. Kita masukkan passwordnya. Lalu setelah itu kita masuk ke folder project. Kita masuk ke folder project, yaitu project app, lalu masuk ke server smart city. Nah, setelah itu kita aktifkan virtual environment atau mode VN, yaitu source VN active. Nah, lalu setelah itu kita akan menjalankan perintah yang ada di sini. Salah. Nah, ini kita diminta untuk menjalankan pengujian backend menggunakan perintah python manage.py test main underscore app, yang dimana nanti harus ada 45 tes yang berstatus oke atau berhasil dijalankan. Kita coba lihat, kita coba jalankan. Oke, nah di sini Nah, di sini dari hasilnya bisa kita lihat ya bahwa dia berhasil menjalankan 45 tes tanpa ada yang fail. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk langkah eksekusi pengujian front-end E2E Playwright. Nah, untuk Playwright ini kita menggunakan CMD ya, karena Playwright membutuhkan Node.js dan browser untuk melakukan simulasi pengguna. Jadi kita menggunakan CMD. Di sini kita jalanin dulu Python main HTTP server 5500 untuk dia untuk Playwright agar membuka halaman front end, bisa membuka halaman front end-nya. Oke, lalu kita pindah ke sini. Oke, mulai jadi ini. Nah, setelah kita masuk ke tadi kan kita masuk ke server, kemudian kita masuk ke smart city, karena kita akan menjalankan front end. Karena letak front end itu ada di file smart citizen SPA. So, itu kita jalankan pengujiannya menggunakan npx playwright test. Nah, Playwright ini digunakan untuk mensimulasikan interaksi pengguna pada browser, seperti membuka halaman, menguji tampilan, form laporan, model laporan, dan responsive layout. Ini mouse dashboard, halaman dashboardnya, tombolnya, kayak di sini. Hasilnya adalah 9 page ya, yang berarti dia berhasil dijalankan seluruhnya. Oke, selanjutnya kita bisa menjalankan
npx direct report. Oke, sebentar. Kayaknya belum. Ini kita jalan yang ini. Nah, di sini adalah pada bagian ini dia akan mengecek otomatis ya bagian front end-nya. Di sini dia membuka bagian front end. Tadi back end kita jalankan menggunakan main app. Lalu di sini dia mengecek bagian front end-nya, login, lalu membuat laporan sebagai draft seperti itu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat npx-nya. Di sini dia nanti hasilnya akan keluar HTML-nya. Di sini kita lihat semuanya, modul 1, modul 5, modul ini semuanya pass ya, tidak ada yang valid, flaky atau skip. Oke, selanjutnya setelah menjalankan back end dan front end, kita masuk ke bagian mengukur presentasi code coverage ya. Kita akan menjalankan Python min run manage CPU app testing. Berarti kita jalankan di bagian sini. Kita aktif, kita exit. Oke. Salah. Harusnya ini bisa dia lupa-lupa. Oh, enggak. Benar-benar. Enggak exit aja karena enggak di VM. Kita masuk ke Django dulu. Kemudian kita masuk ke project. Kita set. Lalu kita jalankan. Kita masuk ke server. Yang kita jalankan ini adalah Python min m. Kita lihat. Hilang. Kita copy aja dari sini. Lalu kita coba jalan. Salah. Kita coba jalanin. Set. Oke, dia running 45. Yang mana ya? Lupa deh. Ini sama aja kalau nggak salah. Oke, sama. Berarti selanjutnya harus menggunakan astaga. Oke, selanjutnya setelah kita menjalankan tes menggunakan coverage sekaligus melakukan bijak eksekusinya, lanjutnya kita akan mengenerate coverage report yang dimana setelah presentasi selesai dan tidak ada satu tes yang gagal, kita akan menampilkan summary dari presentasinya, yaitu Python min m report set. Nah, di sini adalah hasil summary dari back-end-nya ya, dengan total kita mencapai 90%.
Dan selanjutnya kita jalankan ya HTML. Oke, fix HTML. Ini start. Nah, kalau mau buka itu ya udah kita ketik manual aja. Start HTML conf. Ya. Slash function index.html. Oops, kayaknya ada yang salah. Start HTML. Oh, ini nggak pakai answer. Nah, ini buka bagian function. Sini dia menampilkan bentuk HTML-nya. Di sini ada statement, missing, exclude, yang dimana totalnya juga ada 90. Ya, oke. Kita telah selesai untuk menjalankan bagian nomor 4. Lalu kita masuk bagian yang report. Astaga, salah. Refleksi, yaitu sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dihadapi selama satu semester. Oke. Menurut saya, dari rangkaian selama praktikum selama satu semester ini hingga minggu 16 ini, lab 15 ini menjadi salah satu bagian yang cukup sulit untuk saya pelajari, menurut saya. Karena pada lab ini saya tidak hanya diminta menjalankan aplikasi, tapi juga harus memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat diuji menggunakan automate testing, baik dari sisi back-end maupun front-end-nya. Nah, selama pengerjaan lab 15 ini, saya mengalami cukup banyak sekali kendala error pada beberapa bagian eh, yang masih banyak harus saya pelajari. Nah, salah satu bagian yang cukup eh, banyak errornya kemarin itu adalah ketika harus mengecek apakah fitur front-end sudah berjalan sesuai alur atau belum, seperti pembuatan draft laporan, pengajuan laporan menjadi report, dan tampilan laporan pada feed publiknya. Nah, saya juga sempat mengalami kendala ketika laporan draft terbaca di tempat yang tidak seharusnya, seperti feed public dan dashboard admin. Seharusnya kan draft laporan itu hanya bisa dilihat oleh citizen, tapi kemarin itu ada beberapa dia masih bisa kebaca gitu loh. Berulang kali dibenerin tapi masih banyak errornya ternyata. Saya juga lalu nah, dari situ juga saya belajar ternyata bahwa setiap laporan itu harus difilter dengan benar agar data yang tampil sesuai dengan hak pengguna aksesnya. Kemudian selain dari bagian sisi front end, bagian automate testing juga menjadi tantangan tersendiri buat saya, yaitu saya karena saya masih kurang paham bagaimana cara tes bekerja mulai dari unit testing back end, playwright untuk front end, sampai covered reports-nya. Proses itu kan cukup banyak errornya ya. Awalnya saya cukup bingung ketika saya gagal dan penyebabnya itu bisa beda-beda gitu. Nah, misalnya dari selector front end, data yang belum selesai, autentikasi token, konfigurasi database, atau alur aplikasi yang belum tepat. Tapi dari lab 15 ini saya belajar bahwa automate testing bukan hanya menjalankan perintah di terminal, tapi juga memahami alur sistem secara menyeluruh. Jadi setiap fitur yang dibuat harus bisa diuji dan hasilnya harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Walaupun bagian ini masih cukup sulit untuk saya, tapi Lab 15 ini membantu saya untuk memahami pentingnya testing agar aplikasi dibuat tetap berjalan dengan benar dan tidak mudah rusak ketika ada perubahan kode. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau penyampaian pada Lab 15 ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sepertinya ada yang terpotong pada bagian 3 bedah kode dan dokumentasi API, yaitu pada bagian buka Swagger atau Scalar, pilih salah satu saja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint-nya. Oke, di sini kita bukanya Swagger ya. Kemudian di sini kan ada beberapa endpoint. Nah, di sini saya pilih yang bagian token, yaitu Post API Token. Di sini kita bisa ke try it out. Lalu di sini kita masukkan akun kita ya. Di sini saya contoh masukin admin dulu. Nah, lalu kita execute aja. Nah, mana ya? Ups. Nah, di sini dia menampilkan code 200 yang berarti berhasil. Nah, di sini dia menunjukkan itu tokennya ya, refresh dan tokennya. Nah, mungkin cukup itu saja tambahannya. Terima kasih.